uji material judicial review terhadap keberadaan hukuman mati dalam proposisi di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur kemutlakan hak asasi manusia sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-PUU/PUU/5 tahun 2027. Hal serupa tentang penolakan terhadap uji materi penghapusan pidana mati juga terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tanggal 18 Juli 2012. Menimbang bahwa dari uraian di atas baik mengenai ultra petita maupun pidana mati, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo S3MH dan sebaliknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan serta diputuskan dalam putusan Yudek Fakti tingkat pertama. Ketiga, berkaitan dengan pemohon banding sebagai perencana atau aktor intelektualis dan pelaku atau player. Pengadilan negeri dalam putusannya menyatakan bahwa pemohon banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa menjelaskan motif yang mempengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana. Bahwa tentang perencana atau orang yang melakukan perencanaan atas suatu tindak pidana tentunya ini dikaitkan dengan pasal 340 yang berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bahwa dengan kata lain tindak pidana pembunuhan berencana ini terwujud atau terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan. Dengan syarat bahwa pelaku dapat memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang mengenai cara maupun tempat pelaksanaan, juga adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya. Mengenai jarak waktu ini sangat relatif, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat sekali, serta sifatnya kasuistis. Artinya pelaku masih dapat berpikir secara tenang, apakah ia akan tetap melaksanakan niatnya atau mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Bahwa berkaitan dengan pemohon banding selaku pelaku, apabila kita melihat pada pasal dakwaan yang diuntukkan dengan pasal 55 ke 1 KUHP, yang disebut pelaku adalah mereka yang melakukan atau pleader, yang menyuruh lakukan atau pleader, dan yang turut serta melakukan menjadi pleader. Artinya bahwa peristiwa pidana ini dilakukan atau melibatkan dua orang atau lebih yang secara teoretik juga biasa disebut dengan istilah deelneming atau penyertaan, sehingga masing-masing dicari peran dan tanggung jawabnya dari peristiwa pidana itu, serta masing-masing tidak perlu menunjukkan